Nah, jadi finding your true north, guide to managing stress and healing the unexpected. Oke, buat mungkin teman-teman yang belum tahu aku siapa, ya, nama aku Rizky Dino Firmansyah. Aku junior UI designer di Agri ya teman-teman. Dan kebetulan juga nge-maintain design system juga di Agri teman-teman. Jadi salam kenal semuanya ya. Kenapa sih ada orang yang sukses sama ada orang yang gagal teman-teman? Apa yang bikin mereka berbeda? Apakah mereka itu karena terlahir dengan bakat tersendiri atau ada orang yang sudah terlahir tapi punya bakat yang terpendam? Pertanyaannya, apakah memang ada yang berbeda gitu atau mungkin ada yang lain? Masuk ke yang pertama, belief system. Belief system itu pertama, apa yang kita pikirkan akan merubah aksi kita. Apa yang kita lakukan akan merubah perilaku, perilaku akan mengubah kebiasaan, kebiasaan akan mengubah karakter, dan karakter akan mengubah kenyataan. Itu akan ngebentuk sebuah identity berdasarkan dari apa yang kita pikirkan pertama kali sampai akhirnya terbentuklah karakter itu gitu. Dan ini berputar terus gitu. Balik lagi ke yang tadi, why do you believe what you believe? Jadi kenapa sih kamu mempercayai apa yang kamu percayai? Balik lagi sama input outputnya gitu. Apa yang input, apa yang masuk ke diri kita atau apa yang ada di hadapan kita, itu tergantung outputnya kita. Kita mau kayak gimana sih gitu. Dan depends on interpretasi teman-teman. Nah, aku mau nanya sama teman-teman sekarang, menurut teman-teman ini apa? Mana sih yang paling benar jawabannya gitu? Yang segelas air tadi apakah air putih, air bening, segelas air? Itu tergantung sama subjektifnya kita. Jadi kita melihat subjeknya itu kayak gimana gitu teman-teman. Walaupun kita tahu objeknya itulah ada air, tapi karena subjeknya kita udah terlalu doktrin, akhirnya ya kita menyimpulkan sesuatu itu ikut kebanyakan orang kayak gitu. Pada akhirnya hidup kita itu tergantung pada bagaimana apa yang kita lihat dan dari sudut pandang mana kita melihatnya gitu. Kalau kita melihat sesuatu itu menggunakan feeling atau interpretasi kita untuk sedih, ya maka hasilnya bakal menyedihkan gitu, atau bakal bernuansa sedih juga. Tapi kalau misalkan kita menyikapinya dengan happy, ya kurang lebih outputnya juga akan menimbulkan happy, fun gitu. Oke, kita lanjut ke storytelling. Uncomfortable with not knowing itu memang menyebalkan ya teman-teman. Sudah seharusnya sih kita juga mencari tahu gitu tentang not knowing itu gitu, apa yang kita tidak ketahui. Pada akhirnya ketika kita tidak mengetahui apapun, kita mencoba untuk menambah-nambahkan pada akhirnya. Ya pada akhirnya kita mencoba menjelaskan diri kita tuh dengan value lebih gitu supaya kita tuh terlihat wah gitu. Kita suka bercerita dan mendengarkan cerita, betul gitu. Dan ketika kita mendengarkan cerita, biasanya kita nggak mau kalah sama cerita yang kita dengarkan gitu. Kayak misalkan, kalau yang main Mobile Legends misalkan, kemarin aku nge-push rank, aku win streak 18 misalkan. Wah, gua kemarin 25 gitu kan. Itu terjadi gitu. Terus aja gitu, gak mau kalah gitu sama yang ini. Tapi pernah nggak kita bercerita tentang diri kita itu sesuai dengan yang orang lain ceritain? Kadang-kadang apa yang kita ceritakan itu nggak sinkron sama apa yang diceritain orang lain tentang diri kita. Contohnya kayak best friend sama kita aja yang jauh. Mungkin kita mencoba untuk kayak bercerita, aku tuh UI designer loh. Tapi teman kita nangkapnya, oh tukang gambar yang bikin banner ya gitu. Jadi di sini tuh maksudnya sama gitu, kurang lebih sama konteksnya desain, tapi desain yang ditangkap sama teman kita tuh ya lebih ke graphic designer, sedangkan yang kita maksud itu adalah ke UI designernya gitu. Dan itulah yang ngebentuk kita tuh mau menyusun cerita seperti apa sih gitu, atau kita mau nge-branding diri kita tuh kayak gimana sih gitu. Karena pada akhirnya apa yang kita ceritakan itu nggak sesuai sama apa yang orang lain ceritakan. Kita menganggap diri kita tuh squircle, kotak tapi bulat, tapi ternyata orang lain itu menyimpulkan kalau kita tuh bulat gitu. Dan perbedaan itu berdasarkan ya yang orang lain lihat kepada kita, berdasarkan interpretasinya mereka gitu. Kalau misalkan kita mencoba untuk menginterpretasikan diri kita itu adalah yang tadi UI designer, tapi kadang-kadang selalu muncul hal-hal yang kayak di luar atau berbalik ya sama yang kita bicarakan. Walaupun yang orang lain lihat itu ada real kitanya, tapi jangan lupa guys, kita tuh ada satu lagi, ada imposter side. Imposter side itu adalah hal yang berbalik dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi yang aku coba maksudkan di sini adalah kadang-kadang kita tuh berlindung dari kata atau dari cerita kita sendiri gitu untuk melindungi kekurangan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Mencoba untuk nge-mapping ulang tuh, untuk ngebantu kayak coba tulisin gitu. Tulis gitu, apapun yang kamu rasakan itu tulis gitu. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai sama apa yang kamu harapkan dan kamu ingin mengubah itu, aku pengen ngerubah yang tadi aku bilang jago di UI di sana tapi orang lain menganggap aku nggak jago-jago amat gitu. Nah, aku pengen ngerubah itu supaya sama gitu sama apa yang aku ceritakan tentang diri aku sendiri. Yang pertama itu aku menulis 3 hal tentang fisik aku yang dipuji orang lain. Dan ketika aku udah nulisin itu, aku nulis juga sifat, bakat, dan keterampilan apa yang ada di diri aku yang orang lain bilang. Nah, terus aku juga nanyain ke mereka, pernah nggak sih kalian ngerasain kemurahan hati? Jadi maksudnya kayak ngerasain kalau aku tuh pernah berbagi sama kalian, atau aku pernah nggak sih ngelakuin sesuatu yang aku sendiri nggak berharap sama kalian gitu, berharap timbal balik sama kalian. Ternyata memang dari semua yang aku catat tadi itu dari tentang mereka ngelihat personality aku kayak gimana secara fisik, terus ngelihat juga cara skill aku kayak gimana gitu ya, yang notabene-nya dia itu adalah subjek dan objeknya gitu ya. Aku coba
simpulin dari semua yang aku catat tadi itu, dan ternyata aku menemukan kalau aku itu terbranding gitu ya dengan karakter aku seperti sekarang ini tuh, mereka melihat aku seperti apa kayak gitu. Apa yang aku lakukan ya, karena aku nggak suka cerita kalau aku tuh anak IT yang bisa ngehack gitu ya, aku coba untuk ngerubah ketika aku memperkenalkan diri kepada siapapun itu, mencoba untuk ngasih mereka kayak knowledge gitu, kalau aku tuh scope kerjaan aku tuh kayak gimana gitu. Tanpa sadar aku juga mencoba untuk mengeducate mereka yang kenalan sama aku kayak gitu. Next adalah word jitsu. Kadang ketika kita menyikapi satu hal atau satu momen itu, kita selalu limiting belief. Ya udah, aku punya acuan, kamu punya acuan gitu. Aku meyakini hal yang tadi, setiap orang itu tidak semuanya akan mendapatkan akan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin dari limiting belief itu ada lies, ada kebohongan tentang diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan, kamu baik-baik aja? Gencana, baik kok gitu. Gencana, I'm fine gitu kan. Kadang memang kita membutuhkan ini gitu untuk membuat nuansa di sekitar kita. Kita berbicara nuansa ketika kita berkomunikasi sama orang-orang gitu. Kadang hal ini atau kebohongan ini tentang membicarakan diri kita tuh perlu untuk mempertahankan apa? Hal positif, nuansa positif dari kata-kata tadi. Aku coba dari hal-hal tadi gitu, yang lies tadi ya, yang berbohong tadi itu ya sebetulnya mutlak sih gitu. Kata-kata ini tuh impossible ya impossible, fail ya fail gitu. Enggak ya enggak, takut ya takut gitu, sakit ya sakit gitu. Cuman aku coba untuk nge-tweaking gitu kata-kata ini tuh menjadi makna yang positif. Kita tuh udah terlalu jauh untuk memahami itu tuh bukan hal yang baik untuk kita. Kayak gagal nih, ya udah deh, akhirnya pesimis, makin pesimis, udah depres, ya udah give up gitu, menyerah. Nah, aku coba untuk ngemotivasi menti-menti aku tuh dengan cara, guys, gak ada yang impossible, yang ada itu I am possible. Contohnya kayak yang kata-kata ini, I am possible, itu jadi I am possible. Kayak fail itu versatile learning gitu, kata-kata gitu. Jadi jangan menganggap kalau gagal itu ya gagal gitu, tapi ini tuh adalah kesempatan pertama gitu, atau ini tuh adalah hal pertama kamu belajar sesuatu gitu, atau ini tuh pintu gerbangnya gitu. Jangan takut gitu. Berarti ketika kamu udah melewati ini, congratulations gitu, kamu udah apa namanya, udah melewati atau mencoret salah satu list untuk mencapai kesuksesan gitu. Jadi fail itu bukan lah akhir, tapi awal gitu. Kayak no misalkan, no itu adalah next opportunity gitu. Jadi kayak nggak sekarang, mungkin nanti gitu. Itu ada fear itu fantasize experience being real. Jadi kayak kalau kita takut, kadang-kadang itu sugesti ya gitu teman-teman gitu. Jadi kayak aku ngasih tahu ke mereka kalau ketakutan itu sebetulnya fantasi aja gitu, dari hal yang kita nggak mau terima atau yang tidak kita suka itu menjadi nyata gitu. Pain itu precursor anything incredibly notable. Hal-hal yang bentuknya negatif atau yang konotasinya berending negatif atau terinterpretasi halnya negatif gitu ya, itu mencoba untuk nge-build up menjadi positif gitu teman-teman. Dan itu juga yang disampaikan sama beberapa orang. Jangan keluar dari zona nyaman. Yang pertama di kepala aku adalah, mau gimana keluar dari zona nyaman? Aku aja belum nyampe di zona nyaman. Di sini aku mau nge-tweak supaya kita tuh jangan terlalu keantengan gitu, jangan terlalu nyaman juga. Dan ini yang aku alami kemarin, karena aku terlalu keantengan, aku terlalu menganggap everything is fine gitu. Akhirnya aku keprosot gitu, aku jatuh gitu, ketiban gaban gitu. Ingat satu hal gitu, walaupun kita merasa udah ada di zona nyaman, ancaman itu tetap datang. Kalau bukan ancaman, hal-hal yang tidak kita suka itu pasti akan datang. Magic happens itu ada di luar comfort zone. Apakah kita akan stay di dalam comfort zone itu, gitu kan? Atau misalkan kalau ada sesuatu yang tidak baik itu ada di zona nyaman kita gitu, justru ada di lingkaran kita sesuatu hal yang tidak baik itu, apakah kita bakal tetap diem di dalam zona nyamannya, sedangkan solusi itu ada di luar zona nyaman kita gitu, atau keputusan itu ada di hal yang bertolak belakang sama kita. Berarti kita harus doing action dan kita harus antisipasi gitu. Mungkin ada kata kayak safe itu simply always following everyone. Yang aman-aman aja, ikutin orang apa kata orang aja lah gitu. Kebanyakan orang kayak gini ikut gitu kan. Orang lain lagi hype ini ikut gitu. Nah, itu juga antisipasi dari kata safe gitu teman-teman. Simply always following everyone. Nah, next itu adalah reaction teman-teman. Kadang kita selalu mendapatkan apa yang kita tidak harapkan. Apakah kita selalu mendapatkan hasil dari apa yang kita harapkan? Ada yang jawabannya no. Ya, tapi pada akhirnya aku udah sampai di titik dimana menyikapi segala hal itu adalah hasil gitu. Melakukan sesuatu pasti berbuah hasil. Mau hasilnya bagus atau jelek, dan aku mengucapkan ke diri aku sendiri itu adalah congratulations. Kamu coba jelasin sama diri kamu sendiri, ini ngobrol sama diri aku ya gitu. Kamu coba jelasin sama diri kamu sendiri kenapa ini congratulations gitu. Aku mendapatkan hal yang tidak aku sukai, congratulations, berarti aku belajar sesuatu hal baru. Aku belajar untuk nextnya jangan ngelakuin hal kayak gitu lagi. Kamu lelah dan penat ketika sudah melewati hari ini gitu ya. Kalian udah penat di kerja gitu. Congratulations guys, berarti ada hal yang kalian achieve. Kamu lelah, letih, lesu, lunglai, congratulations, it's time to love yourself. Nah, yang kelima itu retroactive storytelling. Teman-teman pernah di kondisi kayak aku nggak bisa desain, aku nggak bisa nih ngikutin desain kayak perusahaan-perusahaan luar gitu. Nah, tambahin sama kalian di belakangnya, belum. Nah, kalau teman-teman ngerasa kayak aku belum bisa nih ngelakuin ini, aku belum bisa nih kayak gitu, tambahin aja di belakangnya,
Belum. Kalau aku nggak perform yang cukup baik ke tim, mereka akan berpikir bla 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 bla, Nino A B C D E dan sebagainya. Stop, aku harus lebih baik. Ini di luar kapabilitas aku untuk kerjain ini semua. Bikin tulisan di belakangnya, beruntungnya aku gitu. Masih bekerja saat ini gitu. Walaupun ini di luar kapabilitas aku, tapi aku beruntung. Aku masih bisa bekerja saat ini gitu. Ya, karena pada akhirnya selain dari sudut pandang mana kita melihatnya dan menyikapinya, kita juga bisa gitu. Kita juga bisa nge-bridge gitu, nge-handle atau ngarahin diri kita sendiri itu mau output yang seperti apa. Seperti aku tadi sampaikan di awal yang interpretasi tadi gitu ya. Aku kutip ini dari Sean Eckhart. Dia bilang, the lens to which your brain views the world shape your reality. The last one itu yang namanya within, teman-teman. Oke, teman-teman pernah ngerasa kayak, pernah nggak sih teman-teman ngedenger di kepala teman-teman ada suara orang lain gitu di diri teman-teman. Nah, kalau kata Dalai Lama, apapun yang membawa disaster, itu yang bisa kita panggil enemy. Musuh yang paling sukar atau sulit untuk dilawan, itu adalah yang ada di dalam diri kita sendiri kadang-kadang gitu. Aku ngebaca juga dari Chris Du juga. Dia ngasih tahu kayak, coba tulisin jadi 3 kolom untuk mengetahui siapa sih musuh diri kamu sendiri gitu, yang bikin kamu jadi punya negative mood, yang bikin kamu jadi punya sikap ngeblaming diri kamu sendiri. Coba tulisin. Yang pertama, kamu coba bikin critical voice katanya gitu, untuk mengetahui sebenarnya itu tuh siapa sih gitu yang ada di diri kamu sendiri gitu. Yang pertama itu critical voice, self attack. Nah, di sini aku bikin statementnya menyerang diri aku sendiri. Aku orang yang nggak perform, atau misalkan aku adalah orang yang pemalas misalnya kayak gitu. Udah gitu, coba bikin pakai POV orang ketiga dari yang aku emang orang yang pemalas kayak gitu. Bikin seolah-olah itu adalah orang lain gitu, atau coba kita ingat-ingat lagi, kita pernah nggak ngedenger kalau kita itu pemalas gitu. Nah, terus yang ketiganya adalah, sebelum masuk ke yang ketiga, tujuannya nulisin yang pertama sama yang kedua itu teman-teman untuk ngebedain. Kita nulis itu tuh, nulis yang tadi kita tulisin, itu tuh suara siapa sebenarnya. Kita pernah ngedenger dari orang lain atau memang diri kita sendiri yang recognize itu, yang menyadari itu gitu. Pada akhirnya menuntut kita untuk sadar gitu, kalau itu tuh ternyata ada loh di diri kita gitu. Dan yang ketiga adalah real me, lebih ke kamu pengen jadi apa gitu. Kamu pengen ngubah yang critical voice tadi sama yang third person tadi itu jadi kayak gimana. Karena pada akhirnya dari 3 kolom tadi aku belajar untuk nge-recognize suara siapa yang ada di kepala aku, dan itu berasal dari siapa, apakah itu memotivasi atau enggak gitu. Kalau enggak memotivasi, kita ubah menjadi sesuatu yang memotivasi diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan itu adalah kata-kata motivasi, kita harus antisipasi, karena nggak selamanya motivasi dari orang itu tuh baik. Karena kalau kita terlalu banyak mendengar motivasi dari orang atau nasihat dari orang atau hal-hal bagus dari orang lain tentang diri kita akan merasa nyaman, dan ketika nyaman kita akan lupa kalau hal buruk itu bakal terjadi gitu kadang-kadang. Jadi kita lengah lah bahasanya gitu, dan kita pada akhirnya memutuskan atau memilih, kita mau jadi personal yang seperti apa, kita mau jadi diri yang seperti apa, kita mau bertindak seperti apa. Nah, contohnya dari kata-kata tadi itu kayak gini, I am a really slow leader. Aku memang orang yang bacanya pelan-pelan. Ya, kamu memang orang yang bacanya pelan-pelan gitu, nggak kayak pupu kamu tuh yang kerja keras. Nah, itu dari ibu aku. Aku memang jarang baca, bahkan lebih tepatnya gitu. Aku membela diri aku dengan, ya memang aku orang yang bacanya pelan-pelan gitu. Karena aku pengen apa yang aku baca itu aku memahami sepenuhnya. Aku pengen apa yang aku baca itu aku mengerti arahnya kemana. Jadi aku baca pelan-pelan. Dan itu yang membuat aku menjadi good mentor. Yaitu pembelaan akunya kayak gitu. Dan itu yang aku coba bangun untuk menjadi storytelling kepada orang-orang lain, menjadi sebuah tell story gitu. Kalau orang lain itu melihat, kenapa bisa jadi good mentor? Ya karena aku bacanya pelan-pelan, misalnya kayak gitu. Ya mungkin itu aja teman-teman. Learning never ends, even after the bells ring. Thank you teman-teman.